Baiklah, adik sekalian, kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya harapkan dan dalam kenyataan juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja jangan lupa kita selalu bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberi kesempatan, diberi peluang untuk tetap melanjutkan kehidupan. Saat ini kita sedang kuliah, mata kuliah etika dan bisnis aparatur. Topiknya adalah stakeholder ya. Kita mau ngobrolin mengenai stakeholder. Namun sebelum itu mungkin ada baiknya akan kita lebih baik kita absen dulu aja. Baik para mahasiswa sekalian, jadi ini layarnya sudah saya ganti jadi etika dan disiplin aparatur stakeholder. Apakah bisa kelihatan? Oke, makasih. Kemudian suara saya juga jelas ya. Ya, sip.
Ya, baik, kita akan mulai. Jadi kita saat ini ngobrolin mengenai stakeholder. Jadi pengertian dari stakeholder adalah definisinya ya. Stakeholder adalah setiap individu, kelompok, ataupun organisasi yang memiliki kepentingan atau interest dipengaruhi oleh kepentingan atau dapat memengaruhi aktivitas, keputusan, atau kinerja suatu organisasi, proyek, atau kebijakan. Jadi intinya, stakeholder bukan hanya pemilik saham, tetapi siapapun yang terlibat atau terdampak oleh keberadaan suatu organisasi. Nah, nanti mari kita lihat asal-usul dari konsep ini. Jadi istilah stakeholder pertama kali dikemukakan dalam konteks bisnis oleh Edward Freeman dalam bukunya Strategic Management, A Stakeholder Approach, ya, tahun 84. Freeman menantang pandangan tradisional yang hanya fokus pada pemegang saham atau shareholders dengan menekankan bahwa perusahaan harus bertanggung jawab kepada semua pihak yang terdampak oleh operasinya. Kutipan Freeman seperti yang tadi katakan, stakeholder di dalam suatu organisasi adalah semua grup atau individu yang berdampak, memengaruhi atau dikepengaruhi oleh keputusan dan sebagainya. Kita lihat bahwa apa sebetulnya perbedaan antara stakeholder dan shareholder. Kalau shareholder itu pemegang saham, kalau stakeholder itu pemangku kepentingan. Itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi kalau stakeholder, pemangku kepentingan adalah semua pihak yang terdampak atau berpengaruh terhadap organisasi. Sementara shareholder hanya pemilik saham, kepemilikan finansial sifatnya. Jadi kalau stakeholder pemangku kepentingan, cakupannya luas. Dia bisa karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Karena dia adalah pemangku kepentingan, berkepentingan. Sementara kalau shareholder, cakupannya sempit, hanya terbatas pada investor, pemilik modal. Demikian juga bahwa pemangku kepentingan fokus pada nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi. Sementara shareholder itu fokusnya utamanya pada keuntungan finansial. Contohnya shareholder PT Telkom, pemegang saham termasuk negara sebagai pemilik mayoritas. Itu shareholder. Kalau yang stakeholder, PT Telkom, pelanggan, karyawan, pemerintah, masyarakat, sekitar tower, pemasok, regulator, dan lain-lain. Kemudian apa saja sebetulnya jadi jenis-jenis dari stakeholder ini? Ya, jangan lupa stakeholder sama shareholder. Jadi berdasarkan hubungan dengan organisasi, jenisnya ada yang stakeholder internal dan ada yang eksternal. Kalau yang internal berada di dalam organisasi, kalau yang eksternal berada di luar organisasi. Yang internal, karyawan, manajemen, dewan direksi. Kalau yang eksternal adalah pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, LSM, dan sebagainya. Yang jelas dia itu di luar organisasi. Kemudian berdasarkan tingkat keterlibatan. Kalau dari jenisnya,
Jadi adalah stakeholder primer, ya. Stakeholder primary, kemudian ada lagi stakeholder sekunder, secondary. Jadi kalau stakeholder primer itu memiliki hubungan kontraktual langsung, ya, antara si pemangku kepentingan dengan organisasi atau perusahaannya, memiliki hubungan kontraktual langsung. Misalkan stakeholder primer ini adalah karyawan, pelanggan, investor, pemasok. Sementara itu yang stakeholder sekunder, secondary, tidak memiliki hubungan kontraktual langsung, tetapi dia itu atau pihak itu adalah terdampak. Contohnya masyarakat, media, LSM, lembaga akademik. Jadi pihak-pihak ini kan memang lembaga ataupun perusahaan tidak berkomunikasi langsung, tidak punya kontrak langsung dengan mereka, tetapi mereka terdampak. Bisa kalau ada yang komplain juga bisa melakukan komplain gitu. Itu adalah yang secondary stakeholder. Berdasarkan pengaruh dan kepentingan, stakeholder mapping. Jadi kuadrannya ada yang high power, high interest, ada yang high power, low interest, ada yang low power, high interest, low power, low interest. Jadi mengenai kuadran tersebut bisa ya, maksudnya ya. Jadi kalau pasti di antara dari 4 ini, karena itu kuadrannya adalah power dan interest. Jadi power dan interest. Kemudian powernya ini ada yang high, ada yang low. Kemudian interestnya juga ada yang high, ada yang low. Dan kemudian di situ kalau kita bisa melihat, ini ngomongin matematika sebentar, kalau kita melihat kemudian mapnya ataupun gambarannya mengenai power dan interest ini, kalau power ini adalah sangat berpengaruh dan sangat peduli, dua-duanya high. Strategi manajemennya dikelola secara dekat. Nah, kalau yang powernya tinggi tetapi kepentingannya rendah, hanya berpengaruh tapi kurang peduli. Misalkan jaga kepuasan, karena tidak peduli 100% atau maksimal terhadap keadaan yang dikeluarkan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai power yang low. Power yang low ini kekuasaan yang sangat rendah, kurang berpengaruh tapi sangat peduli, informasikan secara rutin. Yang low power tapi low interest, kurang berpengaruh dan kurang peduli. Jadi dua-duanya rendah. Nah, makanya pantauannya bisa secara minimal. Nah, tidak perlu pantau banget lah. Yang penting kita mantau aja. Nah. Jadi kemudian kalau kita bicara mengenai stakeholder ini, konsep stakeholder ini, relevansinya adalah relevansi dalam bisnis, dalam sektor publik, dan dalam proyek pembangunan. Relevansi dalam bisnis yaitu mendorong corporate social responsibility, CSR, seperti yang sudah Anda ketahui, CSR, dan environmental, social, and governance, ESG. Dan juga dalam rangka bisnis membangun reputasi perusahaan melalui hubungan baik dengan semua pihak dan mengurangi risiko konflik sosial, misalnya protes masyarakat terhadap pabrik, dihilangi benar, dikontrol benar kemungkinan adanya protes. Dalam sektor publik, relevansinya adalah
menjamin partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik. Mematikan kebijakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan relevansi yang berikutnya, relevansi dalam proyek pembangunan. Identifikasi stakeholder membantu dalam manajemen risiko sosial. Ya, jadi stakeholder ini lebih banyak pada risiko sosial masyarakat. Keterlibatan stakeholder meningkatkan keberlanjutan proyek. Ya. Jadi berikutnya adalah contoh stakeholder dalam berbagai konteks. Jadi kalau dalam konteks perusahaan swasta, stakeholder utamanya karyawan, pelanggan, investor, pemasok, masyarakat lokal, pemerintah, dan regulator. Kalau dalam konteks instansi pemerintah, warga negara, ASN, DPRD, BPK, LSM, media, dunia usaha. Jadi DPR-nya DPRD ya, bukan DPR RI, tapi DPR yang daerah. Proyek infrastruktur, kontraktor, warga terdampak, pemerintah daerah, LSM, investor. Kemudian dalam konteks sekolah, siswa, guru, orang tua, komite sekolah, dinas pendidikan, dan alumni. Jadi setelah kita bicara pendahuluan sekilas mengenai stakeholder, pemangku kepentingan, bisalah kemudian kita rangkum bahwa stakeholder adalah fondasi dari tata kelola organisasi yang baik. Memahami siapa stakeholder, apa kepentingan mereka, dan bagaimana melibatkan mereka secara aktif adalah menjadi kunci untuk menciptakan nilai bersama, bukan hanya untuk pemilik, tapi untuk seluruh ekosistem yang terhubung dengan organisasi. Organisasi yang sukses bukan yang hanya melayani pemiliknya, tapi yang mampu menciptakan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Nah, itu mengenai stakeholder mendalam secara menyeluruh. Kemudian mengenai etika bisnis sektor publik. Jadi etika bisnis di sektor publik. Jadi sektor publik ini maksudnya adalah sektor bukan swasta, sektor pemerintah. Ya, karena publik itu kaitannya dengan pemerintah. Etika bisnis sektor publik adalah penerapan prinsip moral dalam seluruh aktivitas yang melibatkan entitas publik, pemerintah, BUMN, BLU, dan lain-lain dalam interaksinya dengan pihak swasta, masyarakat, dan lembaga lain dengan orientasi utama pada kepentingan umum, bukan keuntungan pribadi. Kemudian berikutnya stakeholder sektor publik. Yang barusan adalah etika bisnisnya. Sekarang stakeholdernya yaitu masyarakat, pegawai, ASN, dunia usaha, lembaga legislatif, dan sebagainya. Jadi intinya etika bisnis sektor publik adalah jembatan yang menjamin hubungan yang adil, transparan, dan akuntabel antara pemerintah dan seluruh stakeholder. Aduh, ini mata udah perih nih. Belum kurang tidur. Oke. Jadi prinsip etika yang mengatur
hubungan dengan stakeholder, yaitu prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, integritas, keadilan, orientasi kepentingan umum, dan responsivitas. Jadi prinsip-prinsip etika ini sama dengan yang sudah digariskan ke dalam prinsip-prinsip SDG itu, Development Goal. Jadi kalau akuntabilitas misalnya dalam aplikasinya, setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawas. Transparansi, proses pengambilan keputusan terbuka dan dapat diakses semua stakeholder. Integritas, konsisten antara janji, tindakan, dan nilai moral dalam berinteraksi dengan stakeholder. Kalau maaf ini mata saya agak kayak orang ngantuk. Itu integritas ya. Kemudian keadilan, perlakuan adil tanpa diskriminasi terhadap semua pihak. Demikian juga orientasi kepentingan umum, yaitu keputusan diambil untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Responsivitas itu mendengarkan dan merespon masukan dari stakeholder secara aktif. Kemudian hubungannya dengan setiap kelompok stakeholder. Kelompoknya adalah masyarakat, warga negara, pengawas, pegawai ASN. Kemudian dunia usaha, rekanan, lembaga pengawas, BPK, KPK, Ombudsman, kemudian LSM, organisasi masyarakat, dan media. Ya. Kalau yang detailnya nanti bisa saudara baca sendiri. Saya hanya sekilas saja. Manfaat hubungan etis dengan stakeholder. Jadi bagi pemerintah, kepercayaan publik meningkat, kemudian risiko korupsi berkurang, kinerja organisasi optimal. Bagi stakeholder, kepastian hukum lebih menjamin, ya, kemudian kesempatan yang adil dan perlindungan hak. Sementara bagi masyarakat, pelayanan publik berkualitas, keadilan sosial terwujud, partisipasi politik diperluas. Tantangan dalam membangun hubungan etis. Jadi saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, jadi saya jadi salut nih, ngomongin cuma stakeholder aja bisa sedetail ini ya. Mudah-mudahan keterangan-keterangan ini bisa dijadikan sebagai panduan bagi para mahasiswa yang kebetulan berkepentingan ingin mengetahui mengenai stakeholder ini. Ada kemudian misalkan seperti sekarang ini di layar ini, tantangan dalam membangun hubungan etis. Seperti ini tantangannya: intervensi politik, budaya suap, minimnya transparansi, konflik kepentingan, dan apatisme stakeholder. Solusinya apa aja? Perkuat independensi birokrasi, lindungi ASN dari tekanan politik, edukasi publik, sistem pelaporan, dan sebagainya. Kemudian ada studi kasus hubungan etis Pemkop Bandung dengan stakeholder. Ya, ini sekadar studi kasus, jadikan contoh, bisa dijadikan juga sebagai wawasan tentang kasus tersebut, terutama kaitannya dengan stakeholder. Bagaimana hubungan antara stakeholder dengan lembaga atau kantor tersebut. Yaitu ada yang namanya latar belakangnya skandal korupsi di era sebelumnya
merupakan merusak kepentingan publik, kepercayaan publik. Masyarakat enggan berpartisipasi dalam program pemerintah. Itu latar belakangnya. Kemudian ada strategi etis. Kalau dengan masyarakat, ada mal pelayanan publik, ada aplikasi lapor Pak, dengan rekanan LPSE transparan dan sebagainya. Ya, kita lanjut aja. Nggak tahu sampai kapan nih saya masih bisa bertahan nih. Mata saya berat sekali nih. Maaf. Jadi best practices-nya, praktek terbaik membangun hubungan etis adalah bangun saluran komunikasi dua arah, forum diskusi rutin, survei kepuasan, platform digital interaktif. Ini masih terkait dengan stakeholder ya, kaitannya stakeholder ya. Sehingga best practice-nya adalah seperti ini, yaitu bangun saluran komunikasi dua arah. Yang kedua, libatkan stakeholder sejak perencanaan. Misalnya muslimbang partisipatif, fokus group discussion dengan kelompok rentan. Yang ketiga, publikasi data secara terbuka. Anggaran, kinerja, hasil audit semua bisa diakses publik. Kemudian responsif terhadap masukan. Tindak lanjut keluhan dalam waktu tertentu, beri feedback, masukan. Dan yang kelima, jadikan etika sebagai budaya organisasi. Setiap pegawai dilatih menjadi duta etika dengan interaksi dengan stakeholder. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol mengenai etika tadi, etika dengan stakeholder, dapat kita rangkum bahwa hubungan etika bisnis, sektor publik, sektor swasta, sektor pemerintah dengan stakeholder bukanlah pilihan, bukan opsional, tapi keharusan. Etika menjadi jembatan kepercayaan yang menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dunia usaha, lembaga pengawas, dan seluruh elemen bangsa. Tanpa etika, keterlibatan stakeholder hanyalah formalitas. Dengan etika, keterlibatan stakeholder menjadi kekuatan kolektif untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkeadilan. Pemerintah yang baik bukan yang paling kuat mengatur, tapi yang paling jujur melayani semua pihak yang dipercayainya. Aduh. Jadi, saya lupa tadi, Kevin, sudah direkod belum ya, direkam ya barusan? Kalau kegiatan ini belum direkam ya, lupa saya. Kata Kelvin sudah Bapak. Oke, bagus. Ya, baik. Ya, kemudian itu tadi rangkuman dari hubungan antara etika dengan itu stakeholder ya. Saya kayaknya nggak kuat nih, mata saya. Nggak bisa melek. Allahu Akbar. Sebentar lagi aja ya, aduh. Ini hubungan etika dengan stakeholder. Kemudian best practice-nya
membangun saluran komunikasi, libatkan stakeholder sejak perencanaan, publikasi data secara terbuka, responsif terbuka terhadap masukan, dan jadikan etika sebagai budaya organisasi. Oke. Nah, sekarang ada yang namanya etika perusahaan pada stakeholder. Perusahaan itu pasti swasta ya, kecuali kalau perusahaannya perusahaan BUMN atau BUMD itu jadi. Tapi biasanya kalau ngomongin swasta, perusahaan itu swasta. Tapi anyway, kita ngomongin etika perusahaan itu berlaku baik swasta maupun pemerintah. Jadi pengertiannya, etika perusahaan pada stakeholder adalah penerapan prinsip moral dalam seluruh interaksi perusahaan dengan pihak-pihak yang terdampak oleh atau memengaruhi operasionalnya dengan tujuan menciptakan nilai bersama dan berkelanjutan, adil dan bertanggung jawab. Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnisnya. Nah, kemudian jenis stakeholder dan tanggung jawab etis perusahaan. Jadi jenis stakeholdernya itu adalah karyawan. Jadi harapan stakeholdernya adalah produk berkualitas, harga wajar, transparansi informasi. Tanggung jawab etis perusahaan memberikan jaminan kualitas dan keamanan publik, menghindari iklan menyesatkan, lindungi data pribadi pelanggan, sediakan layanan purna jual yang responsif. Ini berarti perusahaan swasta ya. Pelanggaran etis, ya, ada yang namanya PHK sepihak, kerja paksa, diskriminasi gender, pelecehan seksual. Itu adalah jenis-jenis pelanggarannya ada. Baik, mengenai jenis pelanggan, harapan stakeholder adalah upah layak, lingkungan kerja aman, pengembangan karir ada. Kemudian tanggung jawab etis perusahaan, yaitu bayar upah sesuai UMR, UMK, sediakan fasilitas K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi jangan diremehkan, dalam arti bahwa lingkungan pekerjaan perusahaan sekarang ini dituntut untuk macam-macam, dan tuntutan ini tidak bisa diabaikan, terutama masalah K3 ini. Semua karyawan tidak boleh ditelantarkan karena kesehatan. Meskipun hanya batuk pilek, tetap harus ada salurannya, harus ada tempat untuk bisa recovery, kesehatan dan juga keselamatan kerja. Keselamatan kerja juga begitu, tidak boleh ada yang namanya pekerja yang bergantungan dalam dalam pekerjaan manjat pohon misalnya. Itu harus menggunakan baju keselamatan kerja. Kemudian beri pelatihan dan jalur promosi yang adil. Ini ya, jadi kalau udah namanya pekerja juga harus ada semacam harapan karir. Harapan karir itu artinya ketika dia bekerja ada harapan dia tuh bisa meningkat, terutama meningkat penghasilannya ya. Tapi yang jelas yang penting lagi adalah peningkatan karir, statusnya, kedudukannya. Misalkan dari staf biasa akhirnya muncul ataupun berganti menjadi kasub manajer, kemudian jadi direktur gitu. Kalau di perusahaan swasta seperti itu ya, tidak kompleks seperti di ASN. Kemudian hormati hak berserikat dan negosiasi kolektif. Ini juga sangat penting karena masing-masing
pekerja itu sangat butuh, katakanlah untuk surat, dan untuk surat ini harus disediakan. Ya, biasanya kalau surat itu adalah kepada teman-teman seprofesi, teman-teman sealiran, teman-teman senasib, sepenanggungan. Nah, kemudian karenanya kemudian sudah ada yang namanya serikat pekerja. Yang C adalah pemasok dan mitra bisnis. Jadi harapan dari stakeholder, pembayaran tepat waktu, hubungan jangka panjang ada, dan perlakuan adil. Kemudian tanggung jawab etis perusahaan, bayar sesuai kontrak dan tepat waktu. Ya. Kemudian juga hindari praktek monopsoni, menekan harga, monopsoni. Kemudian libatkan dalam inovasi bersama, dan pastikan pemasok juga mematuhi standar etika, yaitu anti anak, anti korupsi. Nah, juga kemudian adalah masyarakat, ya, masyarakat dan lokal dan lingkungan. Jadi ini masyarakat lokal dan lingkungan ini adalah lingkungan bersih, lapangan kerja yang baik, kemudian kontribusi sosial. Kemudian tanggung jawab etis perusahaan, yaitu minimalkan polusi dan limbah. Jadi namanya perusahaan harus bertanggung jawab agar polusi dan limbah bisa diminimalkan. Juga lakukan reklamasi dan restorasi lingkungan, ya. Rekrut tenaga kerja lokal, ya. Jangan lupa kalau saudara jadi pengusaha, jangan lupa hal ini, karena kita punya social responsibility tadi untuk merekrut tenaga lokal agar tidak terjadi gesekan, kecemburuan, iri, dengki, dan sebagainya. Kemudian jalankan program CSR yang berdampak nyata, pendidikan, kesehatan, UMKM. Jadi CSR sekarang sudah betul-betul merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Pelanggaran etis yang ada biasanya, misalnya mencemari sungai, merusak hutan, kemudian menggusur warga tanpa ganti rugi. CSR hanya pencitraan, ya, oke. Kemudian adalah apa nih? Pemerintah dan regulator. Jadi harapan dari stakeholder, kepatuhan pajak, kepatuhan regulasi, kontribusi pembangunan. Sementara tanggung jawab etis perusahaan, tanggung jawab perusahaan adalah bayar pajak tepat waktu dan penuh. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi perusahaan-perusahaan itu punya tanggung jawab untuk bayar pajak, ya. Nah, salah satu dari penyakit korupsi kita di sini kan saat ini masih banyak para pengusaha yang tidak taat azas terhadap pembayaran pajak. Bahkan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang ngemplang. Ada juga pengusaha-pengusaha yang kemudian berkong-kalingkong, berkolusi dengan pejabat pajak, akhirnya pajaknya bisa dipotong yang sedemikian rupa sehingga besar sekali, dia hanya bayar sedikit. Patuhi semua peraturan lingkungan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Juga laporkan aktivitas secara transparan, dan jangan lobby untuk melemahkan regulasi. Nah ini demi keuntungan, ya, lobby itu yang bahaya. Jadi pelanggaran etis biasanya sekitar penggelapan pajak, suap kepada pejabat, melanggar izin lingkungan, dan lain sebagainya. Ini sudah saya kirim, ya.
mengenai filenya. Silakan dibaca-baca sendiri untuk pedoman dan juga untuk pengetahuan. Monggo. Dengan demikian, saya mohon maaf tidak bisa melanjutkan kuliah. Meskipun demikian, siapa tahu kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya. Dan terima kasih kepada semua mahasiswa atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kamera saya nggak bisa kelihatan ya. Sorry. Nanti tak berbagi.